Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, saya senang sekali jemaat Tuhan di JKU sana sangat antusias sekali untuk menanti-nantikan Roh Kudus. Ya, saya percaya saudaraku, ini malam yang sungguh luar biasa. Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Ya, tidak biasanya saudaraku ya, biasanya kalau ibadah-ibadah yang umum, tidak ada yang mau duduk di depan. Tapi ibadah hari ini rasanya depan langsung dipenuhi dengan bangku-bangku yang kosong dipenuhi. Kok bangku apa? Karpet-karpet ini sudah penuh dengan jiwa-jiwa. Haleluya, jiwa-jiwa yang bersemangat untuk menanti-nanti Tuhan. Ya, hari ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan yang berjudul, silahkan bisa ditayangkan, kita baca bersama-sama, 2, 3. Nah, keuntungan hidup dituntun oleh Roh Kudus, saudaraku. Saya punya keyakinan bahwa Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita supaya anak-anak Tuhan itu selalu beruntung, katakan beruntung. Tidak ada yang sipun, ya. Tapi isinya cuan, katakan cuan. Oh haleluya, makanya ada jemaat di pos PI waktu itu, ada ibu-ibu namanya Bu Bati. Saya ya kaget, jeneng kok Bu Bati, wah luar biasa. Bu, kenapa dinamai Bu Bati? Katanya wong tuaku ben aku bati terus. Lah bati ra, yo batilah ikut Tuhan Yesus. Amin. Ya, keuntungan hidup dituntun oleh Roh Kudus. Ya, ternyata keuntungan kita itu, hidup kita yang beruntung ini bukan karena hasil usaha kita. Tapi ada karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lupa buktinya banyak anak-anak Tuhan yang buntung. Ya, kalau suaminya namanya Pak Untung, ibunya namanya enggak ya, jangan bilang buntung ya. Ya tambah aja Bu Untung, jangan buntung ya, jangan. Ya saudara, ini pernyataan ini waktu saya gumuli, ternyata betul. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita, maka Tuhan janjinya ya ini akan kita dengarkan saudaraku. Yuk kita lihat ayat firman Tuhannya. Ulangan 30 ayat yang ke-9. Mari kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Jadi kita punya Tuhan sangat bersuka cita kalau anak-anaknya itu hidup dalam keberuntungan. Ya. Saudaraku, Tuhan itu senang. Kita sebagai orang tua saja ya kalau lihat anak kita sukses, anak kita bahagia. Kita sebagai orang tua pun pasti kita ikut senang. Bapak kita di surga sama saudaraku. Dia akan bergirang karena keberuntunganmu. Ya, karena keberuntunganmu. Waktu saya masih kecil, masih anak-anak, saya dulu suka baca majalah Donald Bebek. Ya, dia punya paman namanya Paman Gober. Itu dia punya rahasia kenapa dia kok untung terus. Dia punya kepik keberuntungan. Kalau dia sudah pakai itu, untung terus. Ya, siapa yang mau untung terus? Oh haleluya ya. Siapa yang mau saya doakan tidak untung? Ya tentunya tidak ada ya kan. Semuanya pasti pengen hidup ini untung terus Pak. Karena rugi itu waduh saudaraku menyakitkan. Ya rugi itu menyakitkan. Rugi itu menyedihkan. Makanya Tuhan tidak suka lihat anak-anaknya bersedih. Tuhan tidak senang lihat anak-anaknya susah. Makanya Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Di sini kita akan belajar bersama-sama, saudaraku. Ya,
Kita akan belajar pada malam hari ini. Banyak orang saudaraku mengambil keputusan berdasarkan logika. Berdasarkan kekuatannya sendiri. Bahkan berdasarkan keputusan orang lain. Saudaraku, tapi hari ini kita belajar bersama-sama. Kita fungsikan Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita. Yang sudah bersama-sama dengan kita, yang sudah manunggal dengan kita, sing sampun nyawiji dumateng manah kita. Amin. Ya. Bahasa Inggrisnya gimana, Pak? Ya artino dhewe nanti. Ya, saudaraku. Tapi di sini kita akan lihat, saudaraku. Ini keuntungan yang luar biasa kalau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Lah untungnya di mana, saudaraku? Yuk kita akan lihat yang pertama. Yang pertama, saudaraku. Kita baca Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-17. Yesaya 48 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi yang pertama bisa ditayangkan, Roh Kudus, apa saudaraku? Memberi arah hidup kita yang tepat. Jadi kalau Roh Kudus mau bekerja dalam kehidupan kita mau dituntun Roh Kudus. Arah kita akan dituntun oleh Dia. Dan langkah kita itu selalu tepat. Karena langkah kita diatur oleh Tuhan. Ada gambarnya bisa ditayangkan? Nah, saudaraku, ini gambar kalau orang mau dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan berjalan di depan, kita tinggal mengikuti jejaknya saja. Kira-kira kalau Tuhan berjalan di depan, Tuhan akan menjerumuskan kita enggak? Tuhan akan mencelakakan kita enggak? Dan Tuhan akan merugikan kita enggak? Karena arah hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Maka saat kita mau mengikuti jejak Tuhan, Allah Roh Kudus akan pimpin hidup kita. Sekalipun sepertinya di tempat yang, saudaraku, penuh dengan perjuangan, banyak tantangan, banyak rintangan. Makanya pujian tadi, yang penting ada Tuhan Yesus Kristus. Jadinya gimana? Beres kabeh. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya membimbingku. Mau ditaruh di tempat mana? Kalau Tuhan yang sudah bimbing, kalau Tuhan sudah pimpin hidup kita, langkah kita diarahkan sama Tuhan. Wah, anak Tuhan itu tibone untung be untung. Saya ingat sekali waktu Pak Thomas ngomong dengan saya, waktu itu kita doa puasa 3 hari 3 malam di tempat ini. Nggak makan, nggak minum, kita sedang doa puasa penyembahan. Pak Thomas dengar suara Tuhan. Ya, memang dia harus berangkat pergi ke Aceh. Ya, dia harus pergi ke Aceh. Tiba-tiba Tuhan bicara lain lagi dengan Pak Thomas. Hari yang kedua, mau masuk ke hari yang ketiga, Pak Thomas datangi saya waktu itu. Mariono, kamu berangkat ke Aceh. Wah, saya kaget. Saya mau bilang jangan. Aceh aku enggak tiok. Ya kan? Aceh itu apa? Bentuknya kayak apa? Modelnya kayak apa? Mending aku dikirim yang Purwodadi. Dikirim di Aceh. Gong lewang-lewong, saya enggak pernah ngerti apa itu Aceh, saudaraku. Wah, saya bilang sama Pak Thomas, Pak, kenapa saya? Kan ada banyak teman-teman yang lain. Kamu jangan bantah. Ini Roh Kudus yang ngomong. Wah, kalau sudah Roh Kudus yang ngomong, siapa yang berani melawan? Saya bilang, ya Pak, lah kenapa pilih saya Pak? Sebenarnya saya. Loh, kan Pak Thomas berarti yang harus berangkat. Oh enggak, saya disuruh ke India. Wah, apa pilih ijolan?
Kamu neng India, aku yang di Aceh. Wah, saya tambah abot. India model kayak apa ya saya ya belum tahu, taunya film tok ya kan. Summer kamaina, kamanda karim sol. Imerakata meseketerekete, rasitan maracum. Haleluya, nehi. Ya, saudaraku, wah, ya. Akhirnya saya bilang, oke Pak Thomas, aku berangkat ke Aceh. Oke, kapan? Lah ini kalau sudah bilang kapan ini. Bentar saya tak tanya Tuhan dulu, waktu saya tanya. Cukup dikasih waktu hanya 1 hari. Saya harus berangkat. Ya udah, saya coba cari informasi. Perjalanan ke Aceh itu naiknya apa saja. Ternyata Roh Kudus tuntun saya untuk naik bis. Naik bis, bisnya welek. Saudaraku, namanya ALS. Ya, angkutan lintas Sumatera apa Samudra. Lintas Sumatera. Ya, waduh. Saya akhirnya tanya harganya, oke. Ya. Saya ngomong sama istri saya, Ju, aku kok diutus nang Aceh. Pergilah. Kok kita ora sayang mbak aku po piye toh? Iki Aceh. Aceh ki nggon tempur, nggon perang lho. Iki cek perang, cek ribut lho. Tapi saya bersyukur, saya belajar nurut. Tuhan arahkan saya, oke naik bis. 5 hari naik bis. Bayangin. Boyoke kayak apa, sudah 5 hari numpak bis. 5 hari neng bis. Di atas roda. Wah, saya puji Tuhan, saudaraku, justru saya bisa memberitakan Injil. Saya nginjil di bis selama 5 hari, dadi kaya kanca dhewe, saudaraku. Wah, saya makan dibayari, wah duitku utuh dadi ini, saudaraku. Ya. Wah, berani memberitakan Injil tanpa ada rasa takut karena Tuhan yang sudah mengarahkan. Kenapa kok saya tidak berpikir, wah naik pesawat aja lebih enak. Ya saudaraku, ternyata saya diingatkan Pak Thomas kesaksian di India juga naiknya bis. Ya itulah gambaran seorang penginjil. Saudaraku, waktunya saya sampai di Medan. Medan meh turun kemana, mau pergi kemana, lu coba. Nggak tahu. Sudah sampai di Medan, mau kemana? Turun dari terminal ya plongo. Aku neng di meneh. Saya kontak dengan Bapakku di surga. Tuhan Roh Kudus, atur langkahku, Tuhan aku harus kemana? Ke warung. Warung oke. Ya saya bilang oke bosku. Saya ke warung. Bu, es teh. Sambil minum es teh. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, nginjil. Wah, suruh nginjil. Saya beritakan, kenalan. Bapak, kenalan Pak, saya Mariono dari Jawa. Oh ya, Tuhan Yesus memberkati Pak. Kalau ikut Tuhan Yesus, oh saya itu pendeta. Wah, pendeta, waduh puji Tuhan. Wah, ketemu pendeta, oh haleluya, puji Tuhan. Coba kalau saya tidak ikuti arahnya Roh Kudus yang tuntun saya untuk ke warung. Terus golek sak karepe dhewe ning ndi ya. Wah, malah ketemu nih preman-preman di daerah Medan sana. Saya nginjil, beritakan Injil, malah ketemu pendeta. Saya disuruh ke rumahnya. Wah, haleluya, saudaraku. Untung enggak? Nah, kalau kita nurut arahan Roh Kudus, nurut Tuhan yang pimpin kita, untung saudaraku. 3 hari saya di sana. Dan Pak Thomas pesan sama saya, sebelum kamu sampai ke Aceh, kamu doa puasa lagi 3 hari. Lu lawang baru wae kok. Di sini udah 3 hari, di sana suruh 3 hari lagi. Oke, saya ikuti. Saya bilang sama Pak pendetanya di sana, Pak, saya mau doa puasa Esther di sini. Jadi enggak usah siapin makan buat saya 3 hari. Loh, masa? Jadi di sana enggak pernah ada pendeta doa puasa 3 hari. Enggak pernah. Karena dia enggak kuat poso, lemu-lemu, saudaraku. Duh, Bapak yo subur-subur, saudaraku.
Ya, saudara, wah saya doa puasa. Sampai di sana saya ditunjukin kalau mau ke Aceh. Nah ini ternyata dari Medan ke Aceh masih sehari 1 malam lagi. Naik travel. Wah akhirnya travelnya dipeseni dia. Wah diamplopin lagi loh coba. Untung enggak? Untung. Nah, mau enggak dipimpin oleh Roh Kudus? Sampai di Aceh di perbatasan dicekel polisi itu. Saya dicekel polisi. Bojoku ora nggawoni KTP kok. Waduh KTP ditanyain ora nggawa. Tapi saya bawa surat jalan. Saya lapor RT, RW, lurah, tak atau ke kecamatan, sampai ke catatan sipil saya untuk perjalanan berangkat ke Aceh. Tapi mereka tetap tidak percaya. Saya ditaruh di markas polisi, di Brimob, sehari itu dikentang-kentang. Waduh, tapi saya justru bisa memberitakan Injil di sana. Bisa wani Injil. Saya hamba Tuhan, Pak. Saya bukan teroris. Saya bukan anggota GAM dan lain sebagainya. Saya hamba Tuhan mau memberitakan kabar baik. Tapi tetap akhirnya dinengketok saya, saudara. Untung enggak? Untungnya neng di. Coba bayangin. Wah ya dah, saya meneng seharian bar beritakan Injil saya tengok-tengok. Orang ana sing nyopo blas, oke. Tiba-tiba saya diingatkan teman saya. Saya telepon teman saya. Wah akhirnya dijemput sama teman saya. Ini tamu saya Pak, dari Jawa mau ke Aceh. Dia tunjukkan KTP dan alamatnya. Akhirnya saya bisa lepas dari sana. Sampailah di Aceh. Saya bisa memberitakan Injil. Masuk ke rumah-rumah. Roh Kudus tuntun. Beritakan Injil di sini. Beritakan Injil di sini. Di sini. Di sini. Dan saatnya. Kalau Tuhan bilang jangan di situ. Saya nurut. Dan sampai akhirnya ada ibu-ibu hamil. Dia minta didoain. Ya, supaya nanti saat melahirkan tidak sakit. Karena yang pertama mengalami seperti itu, sakitnya luar biasa. Dan saya beritakan tentang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, memikul kutuk-kutuk semua orang yang mau percaya. Ibu ini mau percaya. Dan saya doain. Saudaraku, selesai, saya kembali ke penginapan saya lagi. Ya, sampai akhirnya saya 1 bulan lebih di sana dan saya mau pulang. Wah, orang-orang yang pernah saya beritakan Injil pada mampir ke rumah, bawain oleh-oleh. Ada yang bawain babi hutan, coba saya dibawain babi hutan itu. Bawain tikar, banyak tikar. Kelapa, ada yang bawa kelapa hasil tanaman kelapanya tuh 1 karung. Aku gawane piye coba? Karung sak karung kelapa harus dibawa ke Jawa. Aduh, lagi tergawane piye Pak? Oh, terserah gimana. Wah, kita punya Tuhan yang hebat, pasti bisa sampai ke Jawa. Wah, teman saya bilang begini, terima saja semua diterima. Lah terus gawane piye? Oh, tak silahke mobil. Pakai mobil pick up, jual di pasar. Wah, coba. Untung enggak ini saudaraku. Ya, karena kalau kita ngikuti arahnya Roh Kudus, Tuhan bawa keberuntungan. Wah, luar biasa akhirnya. Wah, tak bawa semua itu. Termasuk dapat udeng-udeng dari Aceh. Kayak enggak karuan. Terus layar ini dapat banyak sampai saya sisain 1 buat kenang-kenangan. Ya, cuma sekarang kok hilang ya. Nggon ditot yo. Lho bojoku nang ndi mau? Ya, saudaraku, wah saya bawa ke pasar, saya hampir dapat uang 2 jutaan. Wah lumayan, wah luar biasa sampai di Semarang. Wah saya seneng, selesai sudah tugas saya. Ya. Saat ketemu dengan teman saya yang dari Aceh, dia bilang begini, Pak Mar, ingat enggak ibu hamil yang di Aceh? Oh ya, apa? Dia melahirkan dan tidak merasakan sakit apa-apa, habis doain. Anaknya keluar laki-laki, sekarang dikasih nama Mariono. Tapi ya pikirannya susah ngelek lo ya. Mariono dia anak neng Aceh.
Ya. Wah ternyata, wah tuh sampai hari ini saya diuyak-uyak terus dikejar-kejar suruh pergi ke sana. Cuma memang belum diarahkan Roh Kudus. Tuhan arahkan saya untuk ke Sampit terlebih dahulu. Doakan minggu depan saya pergi ke Sampit. Ya. Wah haleluya. Kalau ikuti arahan Roh Kudus, wah luar biasa. Ya, saya mau berangkat pergi ke Sampit, saudaraku. Karena memang saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku pengen ke Sampit. Yang ceritanya itu ngeri. Ya, peperangan yang terjadi, pembantaian yang sangat luar biasa di sana antara Madura dengan Dayak. Ya, dan puji Tuhan kemarin ada tamu, ternyata datang tamu dari Sampit, saudaraku, pergi ke rumah saya. Ya, dan dia bilang, ibu harus ikut nemeni bapak. Oh haleluya, saya tekon ijo kemelu aku ning Sampit. Oh siap tok, wah. Nah terus membayarnya terus piye. Sampai hari ini tak telepon lagi ora iso itu. Orangnya ini. Lah terus bisa kesanane Pak Yo bilang begini, ditelepon sik. Engko nek ra dikei tiket. Larang lho Pak Man bayar tiket. Saya tanya sama Jepta, Jep bayarnya piro Jep? Itu dari Semarang ke Sampit. Oh ada. Ini dilihat. 1,5 juta. Satu orang. Oh, nah 2 orang 3 juta. Pulang pergi 6 juta. Tak lihat rekeningku. Oh cukup. Kalau Tuhan kasih. Amin. Ya, ikuti arahan Roh Kudus yang pimpin hidup kita. Tuhan akan selalu kasih jalan keluar. Kenapa anak-anak Tuhan tidak bisa menikmati jalan keluarnya Tuhan? Karena ternyata banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya keluar dari jalannya Tuhan. Kalau hidup kita keluar dari jalannya Tuhan, tidak ngikuti arahnya Tuhan, jangan harap bisa nikmati jalan keluarnya Tuhan. Ya, makanya saya yakin Tuhan kalau ngasih arahan jalan kita itu selalu tepat jalannya. Tinggal kita ngikuti jejaknya, mau enggak? Biar langkah kita selalu dibimbing Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ya, bagaimana supaya kita bisa hidup kita untung dalam tuntunan Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Roh Kudus turut ambil bagian dalam mengambil keputusan. Ajak Roh Kudus, ajak Tuhan itu saudaraku, ikut terlibat ambil keputusan dalam setiap rancangan kita. Terkadang banyak anak-anak Tuhan mengandalkan tadi logika, kepandaiannya sendiri, kekuatannya sendiri. Tidak pernah tanya sama Tuhan, tidak pernah ngajak komunikasi sama Roh Kudus. Saudara. Coba kalau kita lihat ayat firman Tuhannya saudaraku, kita baca ya bersama-sama lagi, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan, terus Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Jadi saudaraku, kita punya Tuhan bukan Tuhan yang pasif, tapi Tuhan yang aktif. Amin. Yang selalu ingin menuntun kita, membawa kepada kita masuk ke rancangannya yang yaitu masa depan yang indah, masa depan yang bahagia, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya. Makanya tidak ada kamus anak Tuhan buntung sebenarnya. Kalau kita mau ikut sertakan Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Ya, ajak Tuhan bekerja sama dengan kita. Karena rancangan Tuhan ini yang membuat berhasil. Karena dia yang menentukan langkah kita. Dia yang tentukan. Coba kita lihat satu ayat kebenaran firman Tuhan lagi. Saudaraku, saat Paulus pergi memberitakan Injil, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya baca ayat yang ke-6, saudara baca ayat yang ke-7 bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. 7.
Nah, ayat yang ketujuh dikatakan dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus, Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Jadi Tuhan itu tahu di sana itu ada celaka, di sana itu ada kesusahan, di sana itu ada bayang-bayang kematian. Makanya Tuhan tidak izinkan, saudaraku, anak-anaknya masuk ke jebakan iblis. Ya, Tuhan tidak akan pernah izinkan selama kita mau ajak dia bekerja sama dalam hidup kita. Makanya pujian tadi, bekerjalah ya Roh Kudus, biarkan dia yang bekerja. Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang stres? Karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Apalagi saat menghadapi masalah malah ngadoh saka Tuhan. Malah menjauhi Tuhan, tambah stres. Ya, tambah susah, bahaya saudaraku. Ya. Saat saya dalam posisi tekanan, tertekan, jiwa saya tertekan, saya dekatkan dengan diri saya dengan Tuhan. Tuhan kasih kekuatan, saudaraku. Ya. Jangan dikira pendeta tidak punya masalah. Yang penting jangan jadi pendeta yang bermasalah. Amin. Ya, masalah boleh datang. Tapi Tuhan bilang, tertawain aja. Kalau Tuhan yang pimpin kita, dia yang lihat, Mariono, ojo ning ngonane sampit. Oh ya saya tidak ke sana. Kalau Tuhan suruh kesampit. Ke Nepal, apalagi. Tapi iso tuh tekan itu sampai Nepal. Bahasanya tidak mudeng. Ada anak-anak muda-muda saya bisa ngomong speak Indonesia. Speaking Indonesia. Oh, no. Aduh lagi. Saya langsung kira masakan dong. Mudeng itu. Aku padahal orang mudeng kok. Sampai akhirnya Pak Thomas bilang begini, Mariono, kamu yang nginjil di sana, saya tak yang di sana. Lah kurang nembek Pak Thomas lah terus piye aku. Wah saudaraku, waduh, saya hanya bermodal satu kata, Jesus good. Dah itu aja. Saya bilang gitu, Jesus good. Mau masuk surga? Yang mudeng itu mau. Yang mudeng ada yang mudeng itu. Wah ya wis. Ternyata dia pintar bahasa Indonesia. Akhirnya saya bahasa Indonesia ngobrol dengan dia. Akhirnya saya memberitakan Injil didampingi dia. Saya ngomong begini, dia yang terjemahkan. Doh seneng saudaraku. Wah ada anak remaja begitu. Datang bawa makanan. Nyonyok ke saya. Oh ya, nak paham. Good. Ya, jos gandos saya bilang gitu. Ya ora mudeng ya jos gandos. Dia hanya gini, enggak tahu tuh. Saya ke mana-mana tuh banyak orang yang senang. Saya di Israel ada anak remaja tuh lari-lari. Tiba-tiba itu jabut anggur gede. Jabut padahal kayak wong dodolan loh. Dijabut dia habis dari lari-lari, jabut dinyonyok ke saya. Oh ya, dilebokke bleng. Anggur enak. Apa wajahku wajah kaliren apa ya? Ya. Makanya izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan ngandalin kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja, saudaraku. Hidup Anda nanti akan pasti beruntung. Karena Roh Kudus itu pengen bekerja dalam hidup kita. Asal kita mau membebaskan Roh Kudus berkarya. Ya. Makanya sekalipun ada hambatan dan rintangan, orang mau menghambat berkat kita. Kalau Roh Tuhan yang sudah bekerja, tidak ada yang bisa ngambil berkat kita. Amin. Karena itu sudah menjadi bagian kita. Paulus dalam mengambil keputusan dia serahkan Tuhan. Tuhan bisa bicara dengan dia. Jangan pergi ke sana. Ya. Mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara pernah
dengar suara Tuhan lewat mata hati, ada dorongan untuk berangkat pergi ke sana, atau jangan pergi ke sana, atau jangan beli ini, jangan beli itu. Loh saudaraku, hidup di dunia ini banyak tipu-tipuan. Kalau kita tidak izinkan Tuhan bekerja, banyak anak Tuhan yang kena tipu. Beberapa saat yang lalu ada anak muda bertengkar dengan suaminya. Loh napa? Ya gitu, ora manut mbek wong lanang. Lho lha napa? Manut. Nyekelke. Namane dhek dienggo njupuk utang ning bank. Oh, lah kok gitu piye? Saya langsung pelan-pelan, Tuhan, ini mesti ada sesuatu. Saya bilang, kowe mesti diiming-imingi komisi toh. Sampai namamu kau berikan untuk menjadi jaminan. Dikasih berapa persen? Pinjemnya 20 juta, dia dikasih 2 juta, 10%. Ngekek, dapat 2 juta. Baru wonge minggat. Saudaraku, sing doyak dekne. Akhir tukaran mbek bojone. Wah, tukaran sampai kayak begitu. Itu tipuan. Makanya biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita supaya kita tidak kena tipu. Iblis sukanya nipu, saudaraku. Ada yang pakai model itu apa? Aset apa namanya? Jami apa itu? Nah, sing king apa itu loh? Hah? Wis pokoknya sing itu apakah modelnya itu loh, walah kok angel men toh yo. Ya pokoknya taruh ini misalkan uang saya jaminkan 1 M begitu. Supaya nanti dapatnya 10 M. Nah bisa begitu ya, pokoknya ngono nah saya ya. Tiwas disokke kabeh. Ternyata hasilnya buntung. Stres. Ya, saudaraku, makanya hati-hati dengan tipuan-tipuan. Ya. Kemarin ada yang kena tipu lagi. Pakai tidur di bel. Diterima tuh. Waktu diterima, nomor rekeningmu berapa? Ditunjukin. Nomor PIN-nya berapa? Ditunjukin. Ijek turu. Oh ini. Bangun tidur, duitnya dikuras. Dibantek. Wah, tuh nangis-nangis. Dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Anda butuh Roh Kudus. Anda butuh Tuhan Yesus. Supaya Anda tidak kena tipu. Ya. Biarkan Tuhan bekerja. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga. Untungnya Roh Kudus menuntun hidup kita itu apa? Yuk yang ketiga, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Roh Kudus melepaskan kita dari ketakutan. Siapa di sini yang tidak pernah punya rasa takut? Halo? Adi? Kamu pemberani? Bagus, jujur. Sapa sing gayane kok ketak-ketek wani. Ya. Enggak ada. Manusia itu enggak ada yang wani tenanan. Enggak ada, Saudaraku. Mesti ada pernah punya rasa takut. Ya. Ada orang yang bilang begini, aku enggak takut mati. Aku enggak takut mati. Tapi ternyata dia takut hidup. Loh, piye akhirnya bunuh diri. Itu dia takut hidup. Saudaraku, mungkin hidup karena banyak dia dengar susah dan lain sebagainya. Makanya ini loh penting. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang menuntun hidup kita, membawa keuntungan supaya kita dilepaskan dari ketakutan. Ketakutan dunia yang ceritanya begini, begitu, konon sebentar lagi ada vaksin lagi, saudaraku. Wah, saudaraku, itu bikin masyarakat jadi takut lagi. Tapi anak-anak Tuhan, JKI Usana, Pedirisan dan Diamond, tidak ada rasa takut. Amin. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita.
Tapi ojo keta-kete. Ya, kemarin saya usung kursi itu keta-kete saya. Saya ngangkat pakai. Yang lain anak muda-muda guru 4, saya 7. Angkat, celak. Waduh. Boyoke mak celak. Wah, kena. Ya, padahal sudah diingatkan ojo keta-kete. Ana suara lho san. Saya tidak takut, itu enteng. Saudaraku, makanya ya, sekalipun ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, yuk biarkan Tuhan bekerja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.